Oke, dalam dunia bajak laut nih, tak hanya trio monster yang dikenal berbahaya atau trio spektakuler Luffy, Zoro, dan juga Kapten Kid. Nyatanya nih, dari pihak Angkatan Laut mereka memiliki 3 pondasi kuat segitiga pelindung Angkatan Laut itu sendiri. Mereka semuanya adalah para admiral dengan kemampuan tempur gila-gilaan. Nah, kenapa mereka sekarang itu begitu menakutkan nih? Bahkan setelah keluarnya Aokiji kala itu, Borsalino masih ditemani dengan tandem-tandem baru. Tetapi kekuatan tempurnya begitu menakjubkan. Ya, Fujitora Iso serta Aramaki Green Bull. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka layak nih dikenal sebagai The Golden Triangle baru ini? Admiral Angkatan Laut seperti apa kedikdayaan kemampuan mereka yang sekarang? Nah, kita cari tahu jawabannya, oke? Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mega teori baru ini tentang segitiga emas sang Angkatan Laut, Meteor, Yggdrasil, serta Cahaya. Oke, biar nggak salah percaya silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi update dari kami, dan follow pula Instagram official DRTV Media TV yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Feel free. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, pihak pemerintahan dunia mungkin sampai sekarang stabil nih, bukan hanya karena Gorosei, namun mereka beruntung dibekali para prajurit tangguh dan beberapa yang keras kepala. Salah satu yang buat mereka sulit sekali digempur adalah keberadaan para admiral. Oke, tahan di sini nih. Sebenarnya admiral ini levelnya di bawah fleet admiral, laksamana tertinggi. Orang yang dikenal sebagai admiral ini mungkin kalau di era sekarang ibarat wakil presiden lah atau menteri kali ya. Mereka itu memiliki power yang besar dalam posisinya itu. Nah, era lama kita mengenal admiral semasa kepemimpinan Sengoku. Mereka ada Aokiji, Borsalino, serta Akainu. Namun peristiwa Perang Hazard merubah semua cerita manis itu. Mereka akhirnya pecah nih. Aokiji bergabung ke Blackbeard, sementara Akainu akhirnya menjadi fleet admiral dengan keadilan absolutnya sendiri. Nah, sekarang terbilang segitiga emas era baru nih di bawah kepemimpinan laksamana tertinggi Angkatan Laut, Akainu. Nah, dia akhirnya menemukan 2 orang untuk mendampingi Borsalino nih, yang mereka adalah Fujitora Iso serta Aramaki Green Bull. Inilah trio admiral Angkatan Laut era baru. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka sangat ditakuti bahkan di era sekarang ini? Oke, gini. Seorang admiral umumnya memiliki kemampuan tempur selevel komandan pertama Yonko, atau bahkan ia mampu mengimbangi 1 Yonko bajak laut. Admiral sekarang sangatlah istimewa karena mereka pengguna kekuatan gila-gilaan, Meteor, Yggdrasil, dan juga Cahaya. Nah, dari kesemua itu terdengar seperti logia kan? Tapi nyatanya nih nggak seperti itu. Fujitora, Meteor gravitasnya itu adalah paramesia dan manipulasi yang luar biasa itu. Nah, Borsalino adalah logia cahaya dan dia satu-satunya di admiral ini pengguna kemampuan dari logia. Sementara Aramaki masih misterius nih, apakah dia Zoan atau mythical Zoan. Nah, bayangkan sekarang seberapa mengerikannya nih jika ketika admiral ini bersatu dengan kekuatan super cepatnya Borsalino, gravitasi kuatnya Fujitora, atau serta tanaman penyerap energi yang kita teorikan Yggdrasil, Aramaki Green Bull ini. Mungkin itu akan menjadi petaka sebuah pulau jika 3 orang admiral ini bergerak. Mungkin bahkan lebih berbahaya daripada Buster Call sendiri. Lebih detail nih satu persatu. Borsalino, Kizaru. Nah, siapa yang tak mengenal pria santuy tapi mematikan satu ini? Borsalino sudah ada sejak era Sengoku. Dia diri rekan Gab dan juga dikenal yang paling cepat dengan kemampuan buah iblisnya ini. Orang ini di Marineford sangat menyusahkan Luffy, bahkan dia dengan entengnya kala itu meluluhlantahkan Sabou di Archipelago. Nah, jika tidak ada gangguan dari sang raja kegelapan Meo Silver Relic, entah apa jadinya pulau tersebut. Borsalino memang belum melakukan pergerakan lagi selepas kejadian besar Marineford, tapi dia bukanlah orang yang suka cari gara-gara nih. Tetapi jika Pak Tua ini sudah bergerak, hati-hati aja nih, satu armada Angkatan Laut bahkan bisa dihancurkan dengan Yasakano Magatama. Nah, jadi ini menarik sih. Jika Borsalino adalah nama dari monyet Kizaru dan pengguna cahaya, apa jadinya jika bertemu lagi dengan Monkey di Luffy yang kita tahu juga pengguna Monkey lah, yang pengguna kekuatan Dewa Nika juga, matahari maksud kami. Pastinya akan sangat solid pertempuran berikutnya. Berikutnya, Fujitora Iso. Nah, dialah admiral yang paling bijak sampai sekarang ini, dimana Fujitora adalah orang yang paling menentang adanya sisi bukai dan membubarkannya. Bahkan Fujitora sebagai seorang admiral dengan gagah berani ini malah memohon maaf kepada Raja Alabasta kala itu, padahal dia sendiri adalah seorang admiral. Karena sisi bukai yang masih dalam periduan Angkatan Laut malah membuat kesalahan.
Meskipun nih dia dikenal membutakan matanya itu, tetapi kemampuan Ken Bunsoku Hakinya itu memang super gila sih. Jangan main-main lah dengan Fujitora jika tidak mau terkena gravitasi luar biasanya itu, Gravito Moko. Mungkin itu adalah salah satu gravitasi kuat yang ada di era One Piece. Nah, Luffy dan Zoro kala itu di Dressrosa bahkan beberapa kali nyium aroma tanah karena Fujitora itu. Nah, hal itu karena beratnya mendekati Iso. Selain itu, hal yang paling bikin heboh kala itu adalah ketika Fujitora ini ternyata sangat mampu nih mendatangkan meteor sangat besar. Ya, kala itu semua merinding melihat kemampuan sang kakek tua yang baru diketahui jika dia adalah sang admiral angkatan laut. Fujitora memang bijak nih. Banyak teori simpang siur tentang karakter satu ini. Apakah dia beneran berada di pihak angkatan laut atau dia sendiri ada agenda lain di pihak angkatan laut sendiri? Who knows. Yang jelas dia adalah orang yang sering cekcok nih dengan atasannya sendiri, Sakazuki Akainu. Last but not least, Aramaki Green Bull. Nah, inilah Admiral Barbar yang sekarang ini masih heboh tentang gerilyanya di Wano Kuni ini sendirian. Ya, dia datang santuy sendirian dengan bunga di punggungnya itu untuk terbang seperti kincir angin milik Doraemon. Gila nggak tuh? Nah, Aramaki Green Bull ternyata dipersiapkan untuk muncul di Wano Kuni. Setelah beberapa kali hanya siluetnya yang ditampilkan oleh Oda Sensei, sekarang wujud dari Green Bull semua orang sudah pada tahu nih, dimana Admiral keras kepala, barbar, kasar, dan sangat menakutkan. Nah, dia adalah sekarang ini nih dengan aksi nyampahnya itu datang ketika para anak buah dan Jenderal Kaido tengah lengah itu. Green Bull akhirnya menyerang King dan Queen, dua jenderal terbaik dari Kaido. Nah, tentu di sini King dan Queen itu dibuat mampus nih karenanya. Dari sini banyak spekulasi langsung bertebaran nih karena ia mampu nembus kulit dari King. Nah, bahkan ada sedikit informasi dari Oda Sensei sebelum hiatus selamanya ini, ia melihat referensi dari Android Dragon Ball serta Cell. Nah, apakah mungkin ini memang ada kesamaan dengan hal tersebut? Nah, dimana kita tahu Cell sendiri keduanya sama-sama menyerap energi dan identik dengan warna hijau. Kita tahu pula bahwa Cell juga dianggap sangat kuat dan representasi Aramaki dalam dunia One Piece sendiri. Tetapi kemarin juga kita telah membuat teori pertama kalinya nih tentang kemampuan Green Bull ini. Selain terinspirasi dari Cell, juga dari terinspirasi Kajukai Korin Hashirama, dan pula kemungkinan lain adalah pohon Yggdrasil. Tahu kenapa? Untuk Kajukai Korin ya, ada kemungkinan jika Oda itu terinspirasi dari Mokuton Hashirama. Itulah kenapa kemampuan akar tanaman Green Bull itu sekuat dan bisa sebesar Mokuton. Ini juga ditandai nih dengan keduanya sama-sama menggunakan bunga itu untuk melakukan sesuatu. Nah, selain kemampuan ini sendiri, Green Bull sendiri juga acap kali diperlihatkan menggunakan kemampuan berbahaya lainnya. Tetapi nih, core-nya di sini itu tetap ia menyerap energi lawan-lawannya. Nah, itulah kenapa alasan kenapa ia bisa tidak makan 3 tahun, mungkin karena prosesnya yang dilakukan seperti ini. Ya, kita kemarin menyebutkan jika Green Bull kemungkinan memiliki kemampuan pohon dewa Yggdrasil dalam mitologi Nordik seperti halnya William Vincennes atau dewa Loki dalam dunia para senseiya. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa kemampuan ini mampu menyerap energi apapun, dan inilah yang dinamakan sebagai pohon kehidupan Yggdrasil. Yggdrasil selalu dimiliki oleh karakter-karakter penting dalam anime tersebut. Jadi untuk alasan ini memang masih kita tunggu nih aja nih kejelasan versi sang author Oda Sensei. Yang jelas sekarang ini jika kemampuan Admiral sekarang itu begitu mengerikan, apakah hal ini akan menguntungkan Akainu sendiri sebagai Fleet Admiral? Who knows? Karena ini juga belum tentu sih. 1 dari 3 orang saja sudah selalu cekcok dengannya. Siapa lagi kalau bukan Fujitora maksud kita. Tapi yang jelas itu gini, kesetiaan mereka dan kebencian kepada para bajak laut yang menjadi dasar kesamaan dari ketiganya. Kala itu jika kalian ingat tembakan Gura-Gura Nomi Gempa dari Shirohige mampu ditahan oleh 3 admiral angkatan laut. Apakah mungkin hal seperti itu bisa terjadi lagi di tangan para admiral baru yang sepertinya lebih mengesankan ini? Nah, kita rasa hal itu sangat-sangat memungkinkan sih. Karena dilihat dari aspek manapun sangat sulit melihat dari blind spot dari ketiga admiral yang satu ini, karena ketiga-tiganya itu sama-sama powerful. Dimana kemampuan meteor yang bisa menghantam sebuah pulau ataupun cahaya yang bisa bergerak secepat flash nih, serta kekuatan tumbuhan dan akar yang bisa mengembalikan keadaan dengan bantuan manipulasi akar-akar milik Green Bull. Nah, lalu nih, apakah kalian masih meragukan kehebatan ketiga orang ini? Nah, kita masih benar-benar menunggu nih sampai Oda Sensei itu kembali nanti bagaimana sepak terjang dari yang terbaru Green Bull dan informasi referee yang mungkin akan kembali menghebohkan. Dan kelak akan terjadi pertempuran besar seperti Marineford dahulu, tetapi sekarang dengan pondasi segitiga pelindung pemerintahan dunia yang berbeda. Mungkin kasusnya adalah ketika penangkapan Sabo. Gimana pendapat kalian? Is it make sense? So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai mega teori baru nih tentang segitiga emas sang angkatan laut, pengguna meteor Fujitora Iso, Yggdrasil, Aramaki Green Bull, dan juga cahaya Borsalino Kizaru.
Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and will be come back.